وجود دامنا الوجود بجوره عدنا حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مفتونا مكحلا في خدر الوقار والمهابة يجلى وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه غير أسر منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أضواء أجلى وثور وفاق ضره والمؤمل وأعلى وأغلى وطاف به ليلة الإسراء وتمنى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى وذكره على ممر الأيام يكرم ويتلى أشرقت لمولده الحدائق شرقا وغربا وطبعا وسلا وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا ولتج أيوان كسرى وهو جالس فعلم القمر الطوع عقلا وخمد ابناء فارس وتبدل منهم جمعا وشملا وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى ولدت الكائنة من جميع جهاتها له وسلا ثم أهله وسلا ألف صلوا على النبي خاتم الرسل الكرام اللهم صل وسلم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أعد بين الله واذكرن بمعاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أعد بين الله واذكرن بمعاكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah sekalian, mari kita bersama-sama membaca akidah penjualan. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam kita, akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil qa'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarramah Bunda Ustazah Badriah yang telah memimpin pembacaan akidah mujmalah. Ibu-ibu jamaah masyaallah Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan dengan seksama, dengan tertib pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarramah Al-Mukhtaramah Bunda Ustazah Hajjah Nurza Abdullah Syafiq MA. Kepada beliau kami persilahkan dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah. Anallaha yaftahu alaina futuhal arifin. Bagi ibu yang punya kitab depannya putih bisa disimak. Habis lebaran romannya ditaruh di tas yang mana nggak tahu aja. Habis ibu tegang banget, ya. Di tas yang mana itu naruhnya? Masya Allah, lebaran tasnya banyak. Al-Fatihah. Allah
Dewi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Ibu saya samperin kayak nonton konser. Ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan, yang baru saja mengisi acara halal bihalal di Aula Pesantren Putri Al-Fatihah Jatiwaringin, yaitu tim Hadron Asairin, Majelis Taklim Asairin, pimpinan Al-Mukarramah Ustazah Hajah Asyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam sehat dan berkah. Ustazah Hajah Nunung Masnuri, orangnya Masya Allah. Kemudian ada Ustazah Hajah Badriyah, Ustazah Hajah Rahmah, semua tim daripada Majelis Taklim Asairin. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam sehat dan berkah. Para guru, para ustazah, pimpinan-pimpinan Majelis Taklim yang sudah berada di aula Asy-Syafi'iyah pada pagi yang berkah ini, mudah-mudahan dicatat semua dalam pahala kebaikan kita. Jamaah yang hadir nggak saya sebutin atau mohon dimaklum semua yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para pimpinan taklim baik dari Jatiwaringin, dari Klender, Pondok Bambu, semua Duren Sawit dan sebagainya, semuanya yang hadir dari Bekasi dan sekitarnya, mudah-mudahan dalam selalu lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jamaah hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mari halaman 5 untuk baca beberapa doa yang sudah untuk kita lazimkan dalam setiap pertemuan ini, karena memang doa ini ayahanda yang tulis, sehingga kita insya Allah mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5. Rabbi syrah li sadri bima syarahta bihi suduras salihina min ibadika wahdi qalbi bima hadaita bihi
pasti ada atau dua. Ya. Ya, tetap bersyukur, bergembira, berarti ibu sudah siap istiqomah. Amin. Kita ini manapun ibu melihat saya bawa. Halo. Saya ngajar di pondok bambu. Bulanan misalkan taklim, pasti saja baca doa ini. Jadi kitab ini ikutin muka saya aja. Ya, jadi ibu kudu punya. Beli di depan, silahkan. Ya, harganya mirip-mirip sama mie ayam. Kan ibu doyan tuh. Ya, Masya Allah. Ya, silakan. Jangan sampai gak punya. Setiap duduk di aula sini kita baca doa dari Ayahanda. Insya Allah. Ya Rabbi bi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana halaman 10. Kalau yang punya. Kalau yang gak punya, miring aja dikit, miring dulu. Allahumma salatil banwan tarabin ila madinatil kharai wal haramin. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana fitratan lahum nasabat ardal khaliqati fi qudsin wa fil izami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirat para ustazah jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pagi yang berkah. Allah kasih kita sehat. Biarin duit kita banyak. Asal badan kita
Syukur sama Allah, Allah kasih kita nikmat sehingga hari ini di awal bulan Mei, minggu pertama kita hadir dalam taklim di Aula Asy-Syafi'iyah Jatiluhur. Mudah-mudahan bulan depan datang lagi. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hadapan junjungan baginda Nabi Yuna wa Nasimuna Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada beliau dan kita besok mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Ibu jamaah hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali hadir dalam acara pembukaan taklim perguruan Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin di pesantren Putri sebulan sekali. Mudah-mudahan ini menjadi wirid kita, gitu ya, sehingga ada catatan amal kita yang kita laporkan kepada Allah, yang menjadi modal kita di dalam kita mengisi waktu. Setiap bulan kita punya amalan yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya berdiri di hadapan ibu tentunya mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, bermohon kepada Allah mudah-mudahan semua amal ibadah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang belum ketemu saya, alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Yang sudah ketemu, biar kita berjumpa lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Ibu hadirat jamaah sekalian, inilah awal di mana bulan Mei kita duduk di majelis ini, masih di bulan Syawal yang mulia. Tanggal 26 Syawal hari ini kita duduk, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kakak kandang Kak Hajah El Humairah sudah sampai di hadapan kita, alhamdulillah. Jamaah para ustazah hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita berhalal bihalal bareng-bareng silakan untuk di mana kita bisa hadir kembali di dalam acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan menjadi jalinan tali silaturahmi. Ini ibadah yang utama di dalam hubungan hablum minan nas kepada sesama manusia. Tetap saya tutup jam 10 teh. Ibu jangan takut yang udah janji sama bestinya. Saya paham. Agak bakal ngaret, tenang aja. Ibu, jam 10 teh nggak usah saja, jangan takut. Yang udah janjian mau besti jeruk selingkuh. Ya Bu, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Silaturahmi hari ini kita nggak buka kitab Adabul Mufrad seperti sebagaimana biasa sebulan sekali. Ini saya nggak buka dulu. Ya, spesial hari ini pelajaran kitab Adabul Mufrad yang Ibu miliki bulan depan. Kata Ibu gue lupa taruhnya di mana. Ya romannya kayak orang bingung saya ngomong. Ya. Jadi bulan depan dibawa lagi kitabnya karena pelajarannya bulan depan kita lanjutin insya Allah. Ibu jamaah hadirat sekalian, hari ini halal bihalal silaturahmi
Silaturahmi ini ada dua kata. Di dalam bahasa Arab, silah artinya silah menyambung. Artinya apa, Bu? Kalau ibu katakan menyambung, belum paham banget apaan yang disambung. Ya, Bu ya? Maka dilanjutkan dengan kata ar-rahim, yang disambung adalah kasih sayang. Jadi kalau silaturahim menyambung kasih sayang, bahasa kata bahasa Arab disebut silah mudhof, ar-rahim mudhofun ilaih. Jadi dua kata disambung menjadi satu makna dalam kata bahasa Indonesia, kata majemuk. Waktu SD apa SMP itu? Ya, apa sanawiyah ibu ingat kata majemuk. Tapi dalam bahasa Arab silah mudhof, ar-rahim mudhofun ilaih. Jadi dua kata yang digabung menjadi satu makna. Ya, Bu ya? Dua kata digabung menjadi artinya satu makna. Menyambung kasih sayang. Guru saya waktu saya sanawiyah kelas 1 belajar bahasa Arab, saya ingat kata pesan guru saya dulu sewaktu masih duduk di sanawiyah belajar bahasa Arab. Kata guru saya, silah ini apa namanya, lagi belajar mudhof ilaih, ibaratnya sendal mudhof. Sendal apaan? Jepit. Sendal mudhof, jepit mudhofun. Kalau ngomong sendal doang ibu gak kepaham. Sendal banyak. Ibu ya, ada sendal bakyak zaman dulu. Ada sendal yang dari karet, ada sendal yang dari kulit, betul gak, Bu? Tapi kalau sendal jepit, sendalnya mudhof, jepitnya mudhofun. Sampai sekarang saya gak bisa lupa zaman ngaji saya dulu, waktu masih muda. Ya, jadi menyambung. Apa yang disambung? Kasih sayang. Bahasa Arab apa yang sudah dilengkapi seperti ini dikatakan mudhof, mudhofun ilaih. Kasih sayang yang disambung. Sekarang orang silaturahmi, silah itu menyambung. Yang putus disambung ke silaturahmi. Yang retak, retak ditambah lagi. Yang terlepas udah gak ada di hatiku. Dirapetin lagi, dirapiin lagi. Aku tata kembali hatimu. Silah. Apa ya? Silah menyambung, silaturahim. Yang retak dirapiin, yang terlepas diikat lagi. Bu, yang nyoplok, susah kalau nyoplok tuh susah nyoplok, udah gak ada lagi di hatiku. Ibu yang jauh karena silah jadi dekat, yang renggang jadi rapat. Ini artinya silah. Saya baca dalam sebuah kitab, ternyata silah itu artinya Masya Allah luas. Dengan adanya silah yang jauh jadi dekat. Amin. Yang retak dirapetin lagi, dirapiin lagi. Yang terlepas, sampai terlepas hatinya, Masya Allah. Orang gak ada lagi di hatinya. Benar-benar ikat deh. Jangan terlepas lagi. Itu kata silah. Jadi namanya silah menyambung. Kalau bahasa
Itu namanya orang Cikarang bilang unconditional love. Geli banget ya kalau dengar saya ngomong ini. Ibu, ini kasih sayang, unconditional love. Bukan kasih sayang yang sembarangan, yang kalau ketemu jeleknya terlepas. Ya, itu masih cinta yang di bawah. Jadi ada 3 tingkatan. Yang namanya tingkatan cinta itu ada 3. Jadi insya Allah dalam semua kitab saya baca kasih sayang Ar-Rahim ini sudah sampai ke tingkatan yang tinggi rasa cinta kita. Masya Allah, ketika ibu misalkan sudah berumah tangga di atas puluhan tahun, 20 tahun, ibu ya, udah lewat naik turun rasa hati, betul ya Bu ya? Lihat jeleknya, lihat semuanya kelihatan. Nah, apapun yang ibu lihat, temui dalam pasangan kita, udah gak ada berasa jeleknya dia lagi. Pokoknya udah sayang aja di hati. Ya Bu ya, kurangnya udah gak berasa karena udah besar rasa hati kita sama dia. Itu biasanya rahmah Allah sudah titipkan di dalam hati seorang hamba. Makanya ketika ada mawaddah, baru ada warahmah. Betul. Mawaddah dulu, baru ada warahmah. Jadi kalau mawaddah masih di bawah level rahmah, saya paling depan kalau baca kitab irusan yang kayak hubungan yang begini. Ya Bu ya, supaya saya tahu bagaimana rasa hati kita sendiri. Jadi mawaddah warahmah. Kalau ibu lihat sepasang kakek dan nenek, masing-masing udah tua, namanya kakek dan nenek, mana lagi muda lagi. Salah satunya istrinya yang biasa ngaji jam 11 dia pulang, jam 1:30 belum nyampe. Tuh kakek pulang-balik. Bini gua mana, biarin hitam juga bini gua. Benar apa benar? Tuh kakek Masya Allah lagi sampai yang merendeng. Bini gua nenek-nenek sampai yang merendeng, jalannya susah. Tapi seseorang yang sudah sampai tarafnya warahmah, udah gak lihat dia, pokoknya kebayang aja. Itu ibu, berarti Allah sudah titipkan di hati sepasang suami istri yang sudah lewat usia yang begitu panjang perjalanan kehidupan. Allah sudah titipkan rasa rahmat di hatinya. Amin. Udah gak mawaddah lagi, udah naik levelnya. Kalau pertama kali kita ketemu dia, itu namanya mawaddah. Halo. Baru ketemu, ya Allah, bening banget mukanya, ya Allah. Itu mawaddah. Itu mawaddah. Baru sekali melihat Allah, mana tinggi, mana cakep banget, mana mesemnya manis banget, malam gak bisa tidur, mawaddah baru itu tuh. Ada apa-apanya. Bu, jadi kasih sayang kayak gitu. Sambungan di dalam agama syariat kita menjadi ibadah yang bila kita kerjakan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silaturahim menyambung rasa kasih sayang yang terlepas disambung lagi, yang jauh jadi dekat, yang putus disambung, yang terlepas diikat kembali. Insya Allah. Gara-gara ketemu gue jadi lupa dia pernah salah sama gue. Benar begitu? Suka begitu Bu? Ya Allah, kemarin-kemarin ngeselin, tapi emang lebaran kudu saya salaman sama dia. Tapi ingat, satu hadis Nabi saya ingin sampaikan berkaitan dengan silaturahmi. Di mana kita sebagai hamba Allah, manusia, pasti kita seperti berhubungan satu sama lain. Namanya juga makhluk sosial. Iya Bu, orang kaya
Inilah yang disajikan oleh syariat agama kita demikian hebatnya dengan perintah kita bisa bersilaturahmi. Bahkan bukan hanya diperintahkan kita harus bersilaturahmi, lebih dari itu Nabi suruh jaga silaturahmi. Perintah silaturahmi sekaligus disuruh jaga silaturahmi. Jangan sampai kita jadi qati'ur rahim, orang sebagai pemutus silaturahim. Nauzubillah. Diancam oleh Nabi orang yang memutuskan silaturahmi la yadkhulul jannah. Orang itu tidak bakal masuk ke dalam surga. Maka saya ingin menyampaikan sebuah hadis pedoman orang yang bersilaturahmi. Bukan sekedar saya datang ke tempat ibu datang ke tempat saya. Orang terkadang cukup mengatakan silaturahmi itu saling kunjung mengunjungi. Betul Bu? Tetapi apa yang dipandu oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang namanya silaturahmi itu adalah laisal wasilu bil mukafi. Laisal wasilu kata Nabi. Saya tulis satu hadis ini tapi ibu jadi paham. Laisal wasilu bil mukafi
dia datang ke rumah kita, kita balas. Namanya birrul kafir. Walakinnal wasila, akan tetapi orang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang apabila diputus kasih sayangnya dia ingin menyambungnya. Jadi kalau ada yang merenggut, ibu nyengir. Ada yang melengos, ibu tegurin. Begitu kira-kira pahamnya, ya. Ada yang putus, ibu pengennya ada yang pengen marah, ibu pengennya baik. Dia gak datang ke rumah saya yang datang. Itu berarti ibu sudah ini silaturahmi. Bukan sekedar kunjungan, dia kunjungi kita udah kunjungin dia, udah. Ya Bu ya, tapi lebih dari itu, orang yang bisa bersilaturahmi adalah orang yang apabila diputusin ibu pengennya nyambung. Bukan sama mantan, bukan. Jangan salah. Ya, ada ngomong mantan balik itu namanya CLBK judulnya, bukan. Kata ibu tahu aja misalnya urusan anak muda. Sama bahaya ibu kadang-kadang reuni suka CLBK. Grup SD, grup sanawiyah, grup aliyah, udah naksir sama buah. Gak lama sekarang ketemu lagi, Masya Allah. Kalau dia cakepan tuh rasanya gimana gitu. Ya, kalau udah gila untung kok jadi. Halo. Tahu aja tapi sama aja. Ibu orang yang silaturahmi kata Nabi yang begini modelnya. Halo. Bukannya orang yang menyambung adalah orang yang hanya membalas kunjungan saja, tapi lebih dari itu kata Nabi. Apabila diputusin pengennya nyambung. Ibu punya tetangga udah 3 hari lebaran, seminggu 10 hari nggak pernah lebaran sama kita. Biarin saya aja deh yang datang ke dia. Ibu udah praktekin hadis Nabi kita Muhammad. Begitu maksudnya. Jangan begitu, begitu loh caranya. Lo kagak mau kenal sama gua, ya Bu ya, ditungguin udah seminggu 10 hari kagak mau lebaran. Kata ibu awas lo tahun depan gua kagak bakal kenal sama dia. Lebaran gak mau lagi tahun depan sama dia. Tuh, itu bukan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Tuh, tulisannya jelas banget hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa memaafkan orang yang kepengen retak, kita pengen nyambung. Orang yang jauh, kita pengen dekat. Orang yang melengos, kita colek. Kita panggil, apa kabar? Romannya pada sono aja. Ya, pada kemarin apa ya? Ya, ibu begitu doang. Kata ibu dia masih tetap nengok aja Ustazah. Saya udah panggil. Ibu udah dapat pahala silaturahmi. Kenapa? Karena ibu udah ngikutin hadis yang sangat indah. Ini yang harus kita pahami. Lebih susah Bu kalau kepengen nyambung sama orang yang putus. Kalau sama CS mau besti mah gampang. Baiknya gampang. Bu, yang susah ketika orang lain pengen putus sama kita kepengen nyambung, berarti kita udah siapin dada dan hati kita selebar-lebarnya. Amin. Susah. Nah buktinya suami kita udah minta maaf 5 kali. Ibu Romani masih madep sono aja.
tidur padahal hujan gede kalau sono. Ibu, kita kalau mempraktekin hadis ini paham. Kepada orang yang kepengen putus saja kita disuruh nyambung, apalagi sama orang yang sudah tersambung hatinya dengan hati kita. Apalagi sama orang yang sudah dekat sama kita, jaga silaturahmi. Amin. Orang yang pengen jauh dari diri kita saja, Nabi menganjurkan kita untuk bisa mendekatkan hati kita sama dia. Apalagi orang yang udah dekat sama kita, insya Allah. Jadi bukan sekedar hanya membalas kunjungan dia, walakinnal wasilah, akan tetapi sesungguhnya orang yang menyambung silaturahmi, orang yang apabila diputuskan dia terus menyambung kasih sayangnya. Amin ya Rabbal. Ini hadis yang sangat jelas kita pahami, menjadi pegangan kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan semuanya manfaat buat diri kita. Amin ya Rabbal alamin. Kembali kepada hati masing-masing orang yang silaturahmi. Sebab ada orang yang bersalaman cuma zahirnya saja. Bukan orang sini, bukan. Udah manggut-manggut aja sih. Salaman. Dia bilang, gua kadongan keamplokan. Ada bahasa begitu. Gua keamplokan ketemu dia kan. Sebenarnya gua masih enak. Tapi zahir ibu bersalaman. Zahir masih bersalaman, tapi hati manusia tidak ada yang tahu. Benar apa benar? Paham kemudian sawit punya. Ibu, ketika kita bersalaman, hatinya nggak korek, nggak nyambung sama tangan kita yang bersentuhan. Kalau itu masih ada, berarti ibu masih jauh dari hadis ini. Jauh. Ibu hanya bersilaturahmi lewat zahir saja, zahir doang. Tapi yang di dalam hati ibu belum bisa bersilaturahmi. Makanya orang yang bisa silaturahmi, hatinya semakin luas, semakin luas, semakin luas. Amin. Lega, lega, lega. Orang yang silaturahmi. Makanya kalau kita bisa dia salaman, saya salaman, tapi hati saya juga connect sama dia. Ya Allah, tangan bersalaman, hati saya juga redho. Amin. Zahir dan batin kita. Makanya kita harus bisa sering-sering bersihin hati. Kenapa? Emang Allah yang suruh? Jadilah seorang pemaaf. Maksudnya jadi orang pemaaf, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Kalau sekarang saya maafin dia, insya Allah, ya Bu ya, dosa kita dimaafkan sama dia. Jadi mudah-mudahan satu hadis yang sangat indah ini ibu paham. Orang lain boleh mau jauh tapi hati kita mau pengen deket aja sama dia. Orang lain boleh plengos sama kita, asal hati saya jangan kayak dia. Ibu ya, dia madep sono aja, ya Allah, mudah-mudahan lehernya bisa melompong lagi. Jadi kita nggak perlu memaksa orang lain begini-begini. Yang penting kita jaga hati kita masing-masing. Hidup senang
layu minum. Tidak beriman seseorang kepada Allah dan hari akhir kalau dia tidak menyambung silaturahmi. Itu dirasakan ukurannya dengan keimanan kepada Allah. Jadi ukuran keimanan kita bisa terlihat dari hubungan kita kepada sesama manusia. Karena bagaimana dia bisa mempraktekkan keimanannya kepada sesama manusia. Iman kita terukur bila terlihat dari bagaimana dia bisa menjaga silaturahminya kepada sesama manusia. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita pahami baik-baik, silaturahmi adalah hal yang paling utama. Ibadah yang luar biasa. Salah satunya kita bertamu untuk mengunjungi atau kita menerima. Meningkat saya bicara terakhir masalah kita bertamu di dalam kita bersilaturahmi. Pastinya jarang tuh orang bersilaturahmi menerima tamu doang tanpa dia bertamu, ya Bu ya. Jadi ada yang bertamu, ada yang menerima. Di zaman baginda Rasul, betapa hebatnya para sahabat diajarkan oleh Nabi untuk bisa membuka hati selebar-lebarnya dalam menerima tetamu. Bahkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah para tetamu. Emang tetamu itu buat siapa sih? Ikannya buat siapa sih? Ya. Saya ingin sampaikan biar ibu merasa tetamu itu adalah sesuatu rahmat dari Allah. Satu hadis yang sangat indah. Apa yang dikatakan oleh Nabi ketika kita menerima tetamu yang datang kepada kita. Di zaman Nabi Bu ada seorang istri yang suaminya demen banget terima tamu di rumahnya. Halo, seorang istri punya suami, suaminya demen banget. Dikit-dikit tetamunya datang, jadi bininya repot. Benar? Karena kebangetan sering, istrinya ngadu sama baginda Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasul, saya punya suami, ya Allah, dikit-dikit bawa tetamu mulu ke rumah. Tetamunya datang, saya sebagai istri repotnya luar biasa, kebangetan repot. Nabi dengerin aja. Dijawab nggak sama Nabi? Nabi dijawab. Nabi dengerin aja. Satu waktu ketiga. Tahu satu ketiga? Nabi datang menamu di rumahnya. Dia datang, dia ngomong sama suaminya, "Ntar saya mau ke rumah kita. Sama sahabat-sahabat saya mampir." Bilangin sama istrinya, dibilangin sama istrinya Nabi mau mampir, girang banget. Sebab yang datang bukan sembarang tamu, Rasulullah SAW. Masak makanan yang enak, Nabi sama sahabatnya makan. Pas sudah selesai mau pulang, dibisikin sama Nabi, tuh yang punya rumah itu suaminya tuh, nanti kalau saya keluar, bilangin istrinya suruh diri liatin saya keluar dari pintu rumah. Maka tatkala Nabi itu bersama sahabatnya meninggalkan rumah itu, ternyata istrinya bengong ngeliatin Nabi sama para sahabatnya jalan keluar bareng sama kalajengking. Ulang-ulang keluar di belakang sahabatnya, ngikutin jalan keluar Nabi dari rumahnya. Masya Allah. Seketika itu istrinya keheran-heran, ya Allah,
limpahan berkah, pulangnya kamu bawain dari yang jelek yang ada dari rumah kita disuruh keluarga. Masya Allah, itu hebatnya. Sejak itu dia kagak berani lagi kakinya. Ya, kakinya membawa sepis ke orang. Sehingga kenapa ternyata tetamu itu datang membawa rahmat, membawa barokah, ajaib yang zilu birizki, kata Nabi. Tetamu itu akan menyebabkan turunnya rizki. Tamu tuh, halo, kita kagak kemari bolong tamu kita datang baru berubah. Tahu orang sini bukan, tak tahu orang mana. Kemudian wayang kahiru bisunubi ahlil bait, kata Nabi, tamu itu adalah penghapus dosa-dosa pemilik rumahnya. Insya Allah enak banget. Tamu datang menjadi pembawa rizki. Dia pulang pun ya membawa bala yang ada pada diri dan rumah rumahnya. Makanya kepada sekalian, tanpa Islam mengajarkan hablum minanas luar biasa, bukan cuma kebaikan buat diri kita tapi buat keluarga kita semua. Jadi tentu pelajaran yang sangat berarti buat kita, betapa dengan silaturahmi akhirnya rumah kita terbuka lebar. Ngablak, Bu, kalau orang tidak mau datang, orang tetamu ke rumahnya, buat apa rumah kita bagus kalau kagak ada yang datang? Halo, pintunya tinggi, kagak ada yang datang. Tapi Ibu, datangnya tetamu ke rumah kita. Saya sampaikan hadis Nabi, adzaif yang zilu birizki. Ternyata tamu datang menyebabkan datangnya rizki. Dan bisa juga menjadi penghapus segala dosa-dosa penghuni rumahnya, insya Allah. Jadi ini harus kita pahami. Walaupun Ibu nggak belajar kitab, saya yakin Ibu udah dapat hadis ini luar biasa. Ya Bu Ena, ya betapa satu dua hadis jadi modal buat kita di dalam berhablum minan nas. Karena betapapun Bu, semua adalah bentuk rasa kasih sayang Allah, memberikan syariat, semua hukum yang Allah terapkan buat hambanya. Tidak ada satupun yang menzalimi hambanya. Ada perintah Ibu bertamu, ada perintah Ibu bersilaturahmi, apalagi buat beribadah, semuanya maslahatnya kembali buat kita hambanya. Alhamdulillah. Itu hebatnya. Maka semakin kita duduk ngaji semakin paham. Saya yakin Ibu yang di rumah lagi bikin sambal terasi, rugi kagak ngaji. Ibu ya, Ibu nggak tahu bagaimana tetamu yang hebat. Lihat Ibu, satu zaman di zaman Nabi, saya ingat ada satu ketika Nabi lagi duduk, datang orang nggak punya ke rumahnya, jadi yang butuh bantuan. Kata Nabi bilang sama istrinya, punya nggak makanan, dia ada tetamu orang susah. Emang orang susah potongannya kelihatan kali ya? Ya Allah, Bu, potongannya kelihatan. Nabi bilang orang susah datang. Wahai istriku, ada nggak makanan buat dia? Kata istrinya, kagak ada. Emang kagak ada apa-apa, nggak kayak kita di lebaran aja, nggak ada habisnya. Ya Bu ya, laci pada susah ditutup, pada macet semua, kulkas pada jengak semua. Ibu, ketika itu Nabi tawarkan kepada para sahabatnya, di antara semua yang duduk, siapa yang pengen servis di orang ini? Siapa yang mau ngasih makan dia? Bu, kalau kita nunjuk-nunjuk cewek-cewek, lu aja. Lu kali, oh enggak, lu aja. Itu kita. Tahu kita. Tapi kalau para sahabat Nabi mau berebut
Akhirnya ada satu orang dipersilahkan oleh bawa dia ke rumah, dibawa sampai di rumahnya. Kepikiran, ditanyain bininya, adakah makanan yang tersisa di rumah kita buat tetamu ini? Orang susah. Halo, orang susah. Jelas banget romannya. Ya. Kata istrinya, saya mau nggak banyak punya makanan. Ada makanan cuma segini-gininya buat anak kita. Lagi pulas orangnya. Anak lagi tidur. Cuma ini doang, wahai suamiku tercinta. Kata suaminya, udah tua aja deh. Ntar kalau anaknya kan mau tidur, jangan aku bangun, tidur lapar. Pakai makanan tua gitu kamu. Ada yang begitu? Belum ada. Yang ada buat gua. Ditanya begitu, ya udah pakai aja. Nanti saya ajarin caranya. Catatnya di makanan yang segini-gininya buat ini orang. Karena istri solehah nurut aja deh, dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan anakku jangan mendusit dan tidur terus sampai pagi. Ntar kalau bangun dia lapar gimana jadinya? Makanan bapaknya suruh kasih tetap. Begitu hebatnya sahabat Rasulullah. Ketika itu ditanya, disiapin kok ke bininya makanan tuh buat kamu tuh. Dibisikin bininya, ntar pas udah rapi banget, lampu mati deh. Ya bu ya, lilinnya kesenggol biar mati, biar gelap gulita. Makanya duduk di situ kayak orang makan garam, padahal yang makan itu tamunya dua. Yang punya rumah sama bininya nggak makan apa, dimakan dong timbang segitu-gitunya. Ibu, begitu hebatnya sahabat Nabi ingin berbuat kebaikan. Sampai besoknya dia berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tersenyum mesem. Melihat siapa ada mesem? Tuh, melihat sepasang suami istri yang berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan tetamunya. Masya Allah. Nabi ira, Nabi mesem, Nabi gembira. Ya bu, kenapa? Lihat sepasang suami istri begitu mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Nabi, walaupun yang dia punya seadanya. Masya, dia orang yang kayak begitu, bagaimana yang banyak tuh barangnya? Ya bu ya, bagaimana yang makanannya apa aja ada? Yang timbang segini-gininya buat anaknya saja. Tetamunya, karena memang itu semua adalah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ibu hadirat jamaah sekalian, saya yakin tablet Siti belum buka, masih pagi. Ya, tentunya kita masih duduk sekian menit lagi bersama dengan saya. Saya banyak yang WA, Ustazah, saya terkangen sama suara seraknya Ustazah. Karena libur 2 bulan lebih, jadi hari ini kita berjumpa, alhamdulillah dalam sehat walafiat. Jadi contoh-contoh bagaimana Nabi memberikan panduan kepada umatnya untuk kita bisa bersilaturahmi dengan cara-cara yang terbaik. Karena memang ajaran Nabi kita begitu mulia. Bentuk-bentuk silaturahmi, kata Imam Al-Ghazali, banyak. Saya baca di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, di dalam Masalihul Diniyah, itu ada bentuk-bentuk silaturahmi. Apa sih bentuknya? Ibu ngucapin salam terlebih dahulu. Kata Imam Al-Ghazali, cakep tuh. Ibu berhafiz
bahasanya apa dikata. Ya takziah ibu, ada teman yang kena musibah, ibu datang, itu bentuk silaturahmi. Saya tambahin yang berikutnya bagian nomor 6. Ibu ngirimin hadiah, orangnya kagak ketemu, gak sempet hadiahnya nyampe, kira-kira besok gak kita? Ya Allah, gak lihat mukanya hadiahnya nyampe. Tanda cinta, kata orang Arab bilang hadiah itu alamatul mahabbah, tanda-tanda kecintaan. Jadi kalau ibu ngasih hadiah berarti ibu cinta, ya, karena cinta harus ada tandanya, gak bisa hanya di bibir saja. Ya harus ada hadiah. Orang Arab aja bilang hadiah itu apa? Alamatul tanda kecintaan. Ibu sama orang tua cinta harus ada tandanya. Ya Bu ya, ibu cinta sama siapa bestinya ada tandanya. Ibu cinta sama siapapun ada tanda. Itulah hebatnya di dalam kita menjaga silaturahmi. Alhamdulillah. Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam kitab halal bihalal ini ibu sudah paham hadiah, makanya kok ada hadiah. Orang kadang-kadang kan suka gitu ya Bu ya, suka kasih hadiah. Itu semua jaga menjadi bentuk penjagaan silaturahmi, bentuk-bentuk silaturahmi. Karena orang bersilaturahmi bisa saja memang dengan hanya bersalaman, tapi insya Allah kalau ada tandanya semakin tempel di hati. Betul gak sih Bu? Gak ketemu orangnya, lihat jilbabnya, ya Allah dari dia nih. Ya Bu ya, gak ketemu orangnya, lihat sesuatu dari dia. Itu makanya menjadi alamatul mahabbah, tanda-tanda kecil. Makanya orang kalau dapat hadiah suka kesem-kesem. Pernah kesem-kesem? Kebayang-bayang, ya Allah orangnya baik banget, ingat sama saya, kan gitu ya Bu ya. Maka sebagai bentuk dari silaturahmi ini, itulah yang diperintahkan, tahadum, saling memberi hadiah, maka niscaya tumbuh saling cinta mencinta. Cakep deh, gara-gara ngasih sesuatu jadi ada yang nempel, ada yang lengket di hati dan di hati. Gara-gara ada hadiahnya, masya Allah. Makanya kita mau ponakan, biarin 30.000 ketemu lagi kita naik motor di depan sekolahannya, dia cium tangan, apa lari, apa sandung-sandung. Pas lagi cium tangan kagak ada apa-apanya tangannya. Bu, biar kita punya duit di masa lembar kasih. Alamatul mahabbah, tanda cinta. Kira-kira ada bakal ingat sama kita? Ingat ya. Ulang ke rumah ngomong, bunda tadi ketemu tantenya di jalanan, cium tangan dikasih yang biru. Biru. Itu alamatul mahabbah, tanda-tanda cinta. Makanya diajarinlah tahadum, saling memberi hadiah, niscaya tumbuh saling cinta mencintai. Amin ya rabbal. Ibu jamaah hadirin sekalian, saya rasa hubungan saya belum banyak. Ya Bu ya, Ibu kalau saya turutin emang mana aja. Ya, jadi waktunya demikian cepat. Memang bulan depan kita berjumpa kembali. Saya ingin mengingatkan bahwa untuk Ibu jangan lupa memiliki kitab saya ini. Doa
orang tua. Anak ibu punya orang tua nggak? Anak ibu juga baca. Jadi saya coba terangkan di 5 menit terakhir sebelum saya baca doa. Ya, masih ada waktu 5 menit. 9 menit lagi. Ada waktu. Bagi yang pengen 30.000 harganya. Jadi buat ibu baca sendiri doanya tersampaikan kepada orang tua, buat anak ibu baca buat diri kita. Amin apa Bu? Ini doa sepanjang hayat. Kalau ibu makan bakmi sebentar, ntar sore juga ibu buat. Ya, tapi kalau kita insya Allah berkah. Ada foto saya di depan, kalau ibu kangen ibu liatin fotonya. Ya, ada foto. Ada foto saya di depan, foto saya di belakang juga ada. Kali ibu kesem-kesem lihat di belakang. Jadi doa ini sudah saya pernah baca waktu maulid. Ingat apa enggak? Maka ibu cuma ada dapatnya di belakang, di sono kalau kedengeran saya bisa baca apa. Ya. Di 9 menit ini saya ingin terangkan sedikit saja di ujung sebelum kita bersalaman, ya Bu ya. Halaman 13. Doa bakti orang tua. Ibu sama orang tua itu kita berbaktinya sepanjang hayat sampai diri kita juga menutup mata. Bukankah berpisah ketika orang tua kita sudah berada di alam barzakh terus kita berhenti baktinya? Tidak. Bakti kita kepada orang tua sepanjang umur kita masih ada. Amin. Sepanjang umur kita masih ada. Maka kita doain. Orang tua kamu gak minta apa-apa ke kita. Mau minta makan, orang tua udah jarang makan yang enak-enak. Takut kolesterol, takut darah tinggi. Betul apa betul? Mintanya doa. Kalau yang sudah berpulang ke Ramadan, ibu punya duit 2 ember juga dia kagak mau. Ya Bu ya, dia mintanya didoain sama ibu. Kalau ibu punya duit, ibu sedekahin jariah, pahalanya niatin buat orang tua bisa. Tapi kita sebagai anak yang bakti harus sering berdoa kepada orang tuanya. Jadi ibu punya waktu kapan bacanya terserah, mau habis subuh boleh, habis asar boleh. Doa ini disusun oleh ayahanda Al-Walid Kiai Haji Abdul Syafii. Dia halaman 13. Alhamdulillah amarona bisyukril walidain. Pertama saya syukur dulu sama Allah, berterima kasih kepada orang tua. Syukur dulu sama Allah, kemudian terima kasih sama orang. Banyakin terima kasih sama orang tua. Udah gedein, udah didik, ya Bu ya. Ucapin itu sebelum ibu minta doa sama Allah. Wal ihsani ilaihima. Dan jangan lupa, jangan cuma bisa terima kasih, jangan cuma bisa bersyukur, tapi ibu minta bisa berbuat baik sama orang tua. Tuh hal yang paling penting. Bisa berbuat baik sama orang tua. Berbuat baik sama orang tua. Jangan dilupain. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan ibu nyenengin hatinya. Ibu nyenengin hati macam-macam caranya. Bisa dari omongan, ibu ya. Bisa dari ngasih sesuatu. Bisa dari ibu perhatian. Pokoknya ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Insya wahsana ala kita menganjurkan kepada kita menggunakan peluang kesempatan. Orang tua kita masih ada kesempatan. Kesempatan orang tua masih di depan mata. Kesempatan orang tua udah gak ada. Mumpung saya masih bisa berdoa buat orang tua saya. Jadi kesempatan peluang jangan dibuang. Insya wahsana ala
itu diajarin. Wa nadabana ila hazab ila hamsil janah min rahmat. Disunahkan supaya ibu belajar merendahkan diri di hadapan orang tua. Masya Allah. Itu dibantuin ya cepat. Itu siapa di luar tuh? Dibantuin cepat-cepat. Dibantuin kitabnya cepetan. Siapa lagi? Ini sebelah sini kok Pujong. Cepat. Waktunya gak ada. Dan karena mengagungkan dan membesarkan dengan rahmatnya Allah. Ingat kalau kita pengen bakti orang tua sudah mendidik kita, jasanya besar buat kita. Ya Allah, itu dulu yang kita ingetin supaya kita doanya khusyuk. Kemudian kita bilang, Allahumma farham walidina, halaman 15. Ya Allah, ampuni mereka, ridhokan mereka, ampuni mereka, ridhokan mereka. Ibu minta Allah ampuni orang tuanya, minta ridhonya buat orang tuanya. Berulang kali orang tua kita sekalipun lagi disiksa, berhenti siksaan. Gara-gara anaknya minta ampun. Kalau dia mendapatkan nikmat, ditambahin kenikmatannya. Itu hebatnya doa anak buat orang. Ridha tuhillu bihi alaihi jawami ridwani. Ridha engkau tempatkan dia atas mereka kumpulan keridhaan engkau. Ya Allah, kasih ridhonya yang besar-besar, seluas-luas keridhaan. Wa tuhilluhum bihi daru karomatik wa amanik wa mawazina afrika wa kufranik. Engkau tempatkan mereka di kemuliaan engkau. Kasih tempat yang sangat mulia, kasih keamanan tempatnya, ampunan, curahin, kasih kelemah lembutan buat orang tua kami. Ya Allah, halaman 17. Kebaikan engkau, kebagusan engkau, wahai Tuhan kami, ampunin mereka ya Allah dengan ampunan-Mu. Jami'atan kamu yang kumpul, yang melebur dosa-dosa mereka ya Allah, yang telah lalu dari kejelekan yang pernah dia lakukan. Tetapkan mereka, kasihani mereka, kasih sayang yang menyinari mereka selalu. Halaman 18. Akan tempat di dalam kubur mereka, Kau selamatkan mereka ya Allah dalam rahmat-Mu pada hari ini, pada hari kiamat, waktu bangkit dari kubur ya Allah. Kasihanilah keduanya ya Allah. Kelemahan mereka adalah orang yang mengasihani kelemahan kami ya Allah. Halaman 19. Kasihani keputusan mereka ya Allah terhadap Engkau sebagaimana mereka terhadap kami dalam keadaan memutuskan balas kasihan. Kasihani mereka ya Allah. Di waktu kala kecil mereka mengasihi kami, mengasihani kami ya Allah. Pelihara mereka ya Allah dengan kasih sayang-Mu, sifat sayang yang dapat memenuhi kesayangan-Mu ya Allah. Di hati mereka kasih sayang Kau lihatkan dia ya Allah. Halaman 21. Anggota badan mereka, terima kasih mereka tentang jihad yang mana golongan orang yang berjuang menurut kami. Jangan Kau sia-siakan mereka ya Allah, yang digolongkan kami sebagai seorang mujahid. Balaslah mereka usahanya mereka menurut pandangan kami. Tanggung jawab yang mana mereka berikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kelebihan sesuatu yang Kau balas dengan dia ya Allah. Dan pemimpin yang dapat memberi nasihat, wahai Allah, berilah balasan kebaikan mereka, orang tua kami dengan berlipat ganda ya Allah. Luat baik terhadap kami, pandang mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Mereka memandang kami dengan balas kasihan. Tuhan kami, berilah mereka apa yang mereka sia-siakan dari hak ketuhanan dan apa yang mereka sibuk pada hak pendidik kami. Ampunin mereka ya Allah. Dulu waktu masih ada orang tua kami sibuk mengurus kami
kelalaian dan apa yang kami perbuat daripada segala dosa, lakukan dari segala kesalahan, dan kami akan menanggungnya ya Rabbi dari segala semua keburukan. Jangan Engkau jumpai dari kami yang demikian itu akan kekecewaannya. Jangan Engkau tanggungkan atas mereka dosa kami ya Allah, kekurangan kami, dosa kami, jangan Engkau tanggungkan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Ya Allah, Engkau telah menyenangkan mereka kami dalam kehidupan, maka senangkanlah mereka di akhirat ya Allah. Kami sudah wafat Tuhan kami, jangan Engkau sampaikan mereka kabar kami tentang apa yang kami anggap jelek ya Allah. Jangan Engkau sampaikan ya Allah. Jangan Engkau menanggungkan terhadap mereka dari dosa kami tentang apa yang diberitakan pada mereka. Jangan Engkau menghina mereka ya Allah. Kau himpun mereka dalam sifat-sifat penghinaan. Kamu akan mendatangi dari hal yang munkar. Gembirakanlah arwah mereka dengan amal-amal yang kami miliki ya Rabbi. Dalam perjumpaan di alam arwah, apabila digembirakan ahli kebaikan, keturunan yang baik, jangan Engkau hentikan dari kami ya Allah pemberhentian yang memalukan dengan apa yang kami lukai dari jeleknya luka ya Allah. Apa yang kami baca bacaan yang akan membersihkannya, apa yang kami lakukan pada salat Engkau menerimanya ya Allah. Sedekah yang kami sedekahkan mudah-mudahan mengembangkannya dengan apa yang kami lakukan pada perbuatan-perbuatan yang Engkau ridhoi ya Allah. Halaman 35, lebih besar daripada bagian kami, daripada bahagian kami. Kemudian daripada sungguhnya Engkau berbesar pada kami dengan berbakti pada mereka ya Allah. Orang yang berbuat kebaikan, yang berhak menyampaikan orang yang diperintah. Ya Allah, jadikan kami terhadap mereka sejuk mata memandang pada hari berdirinya di hari kiamat nanti ya Allah. Dengarkanlah pada mereka kami sebaik-baik panggilan, hari panggil memanggil, jadikan mereka dengan kami sebaik-baiknya. Dan terhadap anak-anaknya, sehingga Engkau kumpulkan dari mereka orang mulia Engkau dan ketetapan Nabi. Kami dari golongan nabi-nabi, orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan semua sebaik-baik teman besok di hari yaumil akhir. Anugerahkan dari Allah, cukup Allah zat yang maha mengetahui ya Allah. Salam sejahtera bagi Nabi yang diutus oleh Allah, yang merajai alam semesta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya, dan salam yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti doa yang terakhir saat kita jumpa lagi di lain waktu. Doa yang di bawah dosa ibu bapak, minta juga ibu baca semua. Ibu ya, ini kan doanya dari halamannya di tengah, bukan dari depan ya Bu. Jadi kalau ibu baca dari pas ada tulisan ini di tengah. Nah, baru mulai dari sini. Kalau di depan kan tulisan tentang berbakti orang tua. Doanya mulai dari halaman ini, halaman 13 ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian, sampai jumpa lagi. Kita berjumpa mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Bulan depan Ibu ingetin minggu pertama. Hadir lagi kembali di bulan Juni. Di bulan apa? Juni. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam sehat walafiat. Hari ini kita berharap di halal. Bagi ibu yang ingin bersalaman boleh kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih keberkahan, ilmu yang manfaat, Allah berikan daripada kemudahan-kemudahan hajat kita masing-masing, anak-anak kita diberikan kemudahan, kesuksesan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Orang tua kita di alam barzakh dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita ayah anda, ya Haji Abdullah Syafiq, Bunda Haji Siti Rohah, Haji Muhammad Juwidi, yang sudah pulang ke rahmatullah, kakak-kakak kami Haji Abdul Alawiyah, Haji Abdul Rashid, Haji Abdul Hakim, almarhumah Haji Ida Faridan, Haji Muhammad Surur, Haji Syafi'i, semuanya yang sudah berpulang, keluarga besar kita masing-masing mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih sehat, Allah berikan daripada maghfirah, Allah berikan hidayah, Allah berikan istiqomah dalam kebaikan, Allah bimbing kita dalam kebahagiaan dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربنا لا تحب غيب غير جلال وجهك الكريم العظيم بسلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Ibu terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu lagi bulan depan. Jangan ada yang ada acara, Ibu ya.